mungkin Pak Arifin bisa menjelaskan berkaitan proses awal Bayan ada di Tabang ini dan memberikan manfaat untuk masyarakat Tabang. Oke, terima kasih Pak Ketua. Tabang Project berdiri di sini 2004. Izin eksplorasi PT Fajar Sakti Prima, kemudian mendapatkan izin eksploitasi di 2005. Produksi kami di 2005 sampai dengan 2011 itu hanya 50.000 per bulan. Kemudian 2011 Baratabang beroperasi, tetapi kami berkendala dengan Sungai Belayan yang pasang surut. Dalam 1 tahun kita hanya produksi maksimal 7 bulan per tahun. Kemudian 2013 Bayan Tabang membangun jalan ke Kutai Timur. Kutai Timur sehingga Baratabang bisa meningkatkan produksi menjadi 20 juta per tahun sampai dengan 30 juta per tahun. Kemudian Tiwa Abadi beroperasi tahun 2021 sehingga produksi Bayan Tabang dari per tahunnya menjadi 40 juta per tahun. Kemudian Bayan Tabang membangun jalan menghubungkan Kutai Kartanegara ke Kutai Barat sepanjang 100 km sehingga tahun ini 2024 target Bayan Tabang adalah 50 juta per tahun. Seperti itu Pak Ketua. Ya, kalau saya melihat kan kontribusi Gunung Bayan sekarang ini, ya itu tidak hanya untuk APBN, penyumbang APBN, tapi juga menyumbang untuk APBD provinsi, kemudian APBD Kutai Kartanegara yang sangat-sangat luar biasa. Karena dari hasil produksi batu bara yang ada. Ya, ini kan orang nggak tahu nih Pak Arifin, Gunung Bayan ini, ya kalau saya lihat dengar informasinya, dulu kan nggak pernah dilirik nih. Betul. Ya, nggak pernah dilirik karena ya mungkin garnya rendah segala macam, mungkin nggak dilirik ya. Tapi apa trik-trik yang mungkin yang Bayan lakukan sehingga Gunung Bayan ini menjadi perusahaan yang besar seperti sekarang? Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi awalnya Tabang ini produksinya kecil karena memang 2005 sampai dengan 2011 kalori kami ini belum laku Pak untuk bisa dijual langsung. 2011 ke atas kalori yang 42 sudah bisa diekspor, sudah bisa langsung dijual seperti itu sehingga Bayan Group berkembang dari situ karena di sini cadangannya itu 1 miliar lebih Pak. Cadangan kita yang ada di Tabang Project dengan 11 IOP itu ada 11 miliar lebih. Ya. Kemudian Bayan Group Tabang Project itu membangun jalan menghubungkan Kutai Kartanegara Kutai Barat. Di samping jalan hauling kita juga membangun jalan untuk kepentingan masyarakat yang menghubungkan 2 kabupaten yang terisolir seperti itu Pak Ketua. Berkaitan dengan kontribusi apa yang mungkin yang sudah dilakukan Gunung Bayan terhadap masyarakat yang ada di seputar sini? Karena kalau mungkin untuk menyumbang APBD sudah jelas ya. Betul. Sudah jelas ada hitung-hitungannya. Tapi ya mungkin kontribusi yang real yang mungkin yang sudah dilaksanakan oleh Gunung Bayan terhadap keberadaan masyarakat yang ada di seputar sini itu seperti apa? Apa yang sudah dilakukan? Kemudian yang jangka panjang apa seperti itu? Terima kasih Pak Ketua. Jadi Bayan Group Tabang Project ini berkontribusi ke masyarakat sekitar sudah cukup banyak Pak. Di luar dari PPM, itu yang sampaikan tadi bahwa Bayan Tabang itu membuka jalan untuk membuka daerah yang terisolir antara Kutai Kartanegara dengan Kutai Barat. Kemudian di daerah tersebut kan tidak mendapat signal Pak. Perusahaan sudah membangun per 10 kilo kita bangun tower Telkomsel. Telkomsel ini bisa dinikmati oleh masyarakat 2 kabupaten ini Pak yang selama ini tidak pernah mendapat signal. Alhamdulillah sekarang signal sudah bagus. Mengenai program PPM akan dijelaskan oleh bidang memang yang membidangi yaitu Bapak Ricardo yang membawahi mengenai PPM yang ada di Tabang Project seperti itu Pak Ketua. Iya, memang kita sendiri melihat apa yang sudah dilakukan Bayan Group ini sangat luar biasa. Betul. Karena ya menyambung 3 kabupaten ini kan, membuka akses 3 kabupaten ini
sehingga menjadi akses yang mungkin bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara, Kutai Barat, bahkan Kutai Timur. Ya, memang banyak saya mendengar bahwa orang yang dari Kutim itu kalau mau ke Kukar, ke Tenggarong itu banyak lewat sini juga berkaitan dengan itu. Betul. Ya, artinya mudah-mudahan apa yang mungkin yang sudah dilaksanakan Bayan Tabang ini tentunya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara ini. Saya kemarin juga sebelum sampai ke sini itu ada mampir di desa Longbelehalo. Ya, Longbelehalo. Ya, di sana juga Pak Kades juga menyampaikan bahwa ada bantuan-bantuan lampu Soarsel ya. Soarsel itu yang dari Bayan Tabang ini. Dan ada berapa ya informasinya, ada untuk pagar sekolah, bangunan masjid, sekolah nih ya. Ya, mudah-mudahan ini ya juga bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di seputar Tabang. Ya, amin. Karena ya Tabang kan menggali rezekinya lewat daerah ini. Ya. Tentunya ya alangkah baiknya, alangkah enaknya ya mungkin ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di seputar sini. Ya, tentunya kami, ya saya atas nama pimpinan DPR ya menyambut baik apa yang mungkin yang sudah laksanakan oleh Bayan Tabang ini dalam rangka untuk memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang ada di sini. Oke Pak Ketua, mungkin lebih bagusnya kita keliling-keliling melihat program PPM yang sudah dibangun oleh Bayan Tabang. Nanti akan dipandu oleh Pak Ricardo yang membidangi mengenai PPM di Tabang Project seperti itu Pak Ketua. Ayo silakan Pak. Iya Pak. Ya. Jadi memang lagi-lagi ini kompleks ini untuk Bayan Peduli Pak. Bayan Peduli. Jadi berapa tahun ini sudah? Ini kita udah tahun kedua ini Pak. Tahun kedua. Jadi kita mulai dari 2022. Ya. Ini LKS. Halo. Halo. Ya. Nah, salim. Ya. Pintar ya, sekolah yang rajin ya. Iya. Silakan Pak. Ya. Jadi ini Pak, ini asrama putri, ini putranya. Yeah. Jadi kalau dari sisi desain awal sih kapasitasnya 40, 20 putri, 20 putra. Nah, jadi di sini ada asrama tempat tidurnya, ya, kantor LKSA-nya, ruang belajarnya ada, sama ruang makan ada, tempat mereka bermain juga ada. Gitu ya. Jadi untuk planning ke depan bisa sampai SMP, SMA. Ya, kalau dari kita sih harapannya mereka suatu saat nanti menjadi orang yang mandiri ya Pak ya. Mandiri. Bahkan dari pimpinan sih harapannya kalau mereka nanti pengen melanjut ke perguruan tinggi ya kita akan lewat program beasiswa kita. Bahkan kalau memang nanti diantara mereka pengen bekerja ya tentunya Bayan pasti sudah inilah. Bagaimana lah perasaannya dari mulai kecil juga udah di ini, udah di ini kan Pak, diberikan kasih keluarga lah, jadi keluarga kan, kira-kira gitu dia Pak. Jadi kita ada juga program ini Pak, Greenhouse, program Greenhouse. Jadi untuk lagi-lagi Bayan Peduli Disabilitas di 2024 kita juga ada lagi bangun rumah produksi. Jadi rumah produksi nanti untuk kegiatan menjahit, ya membatik, sama fotografi dan melukis. Berarti itu melibatkan masyarakat yang ada di sini. Betul, masyarakat disabilitas kita yang ada di Tabang kita. Nanti saya bawa keliling Pak. Oke, siap.
ini greenhouse kita Pak. Ya. Saya dengar juga Pak Bupati kan lagi ngembangkan ini ya Pak ya? Greenhouse. Greenhouse. Nah ini dia Pak. Jadi kita inilah dia bangunannya Pak. Jadi ada sebelumnya mereka kita bina. Yeah. Kita bina pelatihan selama 6 bulan dengan melibatkan PPDI Balikpapan, Kota Balikpapan, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia. Jadi mereka lah yang melakukan pelatihan segala macam. Dan alhamdulillah mereka sekarang udah jago-jago nih. Iya. Berarti ini untuk mencukupi kebutuhan di sini. Betul Pak, betul. Betul. Berarti enggak datangkan apa sayur dari luar lagi kan? Betul Pak. Cukup jadi di sini ini saja. Ayo ini Pak, mau dikenalkan Pak? Nih, kenalan. Iya Pak, Sandy. Dari mana? dari Muara Siram. Muara Siram. Merekemen. Oh, iya. Sini, Sofi. Anak buah Pak Mon berarti. Iya. Iya. Ini kemarin tamat SMA langsung ikut serta Pak. Ini kenalin sama Pak. Siapa nih? Siapa namanya? Muhammad Sofi katanya. Ini dari Tabang ini Pak. Nah, ini Tabang. Siapa namanya? Ya? Charles. Ini dari Tabang ini Pak. Aslimu dari mana? Mbak Dian. Kalau ini Muara Siram. Muara Siram. Ya. Oh, sama beragam. Ada satu lagi Pak, yang ini kebetulan lagi cuti. Jadi mereka ini nggak berbeda sama saya. Iya. Ini sama-sama pekerja tambang ini Pak. Iya. Karyawan ya, statusnya karyawan ya. Status karyawan. Jadi udah pekerja tambang semua nih Pak. Jadi mereka ada hak cutinya. Iya. Ada 10 minggu. Kalau yang staff kan 6 minggu, 2 minggu. Mereka ini 10 minggu, 2 minggu. Semua sama. Iya. Kalau dia ini apa namanya ada ininya uang cutinya ya saya ada uang cuti dia pun ada. Oh iya. Oke Pak, silakan. Betah aja kerja di sini. Betah aja Pak. Oh, iya. Cuman nanti karena mereka ini mesnya di sebelah. Oh iya. Nah, jadi mereka sudah ahli nih Pak. Iya. Nah, udah ahli. Jadi sebenarnya Pemkap Kukar nanti kalau nggak berhasil bisa belajar ke mereka ini Pak. Oh iya. Mudah-mudahan kami lagi bangun hidroponic greenhouse kedua khusus buah. Khusus buah. Pimpinan udah setuju. Jadi itu program PPM juga Bayan Peduli tahun 2000. Jadi ada 2 Pak. Tadi yang satu rumah produksi tadi untuk menjahit, ya menjahit, membatik, fotografi, melukis, sama nanti yang ini, yang buah. Iya. Pak Ricardo berkaitan dengan pembinaan PPM dan CSR ini, ya kalau sebenarnya Gunung Bayan sih kecil ya masalahnya ya. Tapi saya yakin pasti ada masalah juga. Artinya apa yang mungkin yang menjadi kendala dalam rangka untuk pengembangan dan pembinaan CSR yang ada di bawah binaan Gunung Bayan ini. Ya. Sebenarnya kalau kami menyebutnya Pak bukan apa namanya kendala-kendala Pak. Biasanya kami sebut dengan tantangan. Ya. Karena tapi yang kami alamin sekarang ini, yang kami rasakan itu adalah bagaimana menggugah masyarakat kita. Selama ini tantangan itu Pak seperti tadi yang warga penyandang disabilitas kita. Ketika kita ajak kemari itu awalnya itu enggan. Iya. Karena selalu bertanya nanti bagaimana saya, bagaimana kehidupan saya, bagaimana gitu. Jadi sudah mencoba untuk aduh ini nanti akan apa salah nih, akan ketakutan, kekhawatiran gitu. Akhirnya tapi dengan upaya terus menerus, kesabaran, komunikasi, penjelasan yang baik, akhirnya mereka mau. Dan itulah yang tantangan kami Pak. Bagaimana caranya kita untuk menggugah masyarakat kita, mungkin lewat peningkatan forum-forum komunikasi, diskusi, sehingga mereka tuh udah nih. Yang jelas kita akan coba untuk karena mereka mungkin selama ini kan kebiasaan masyarakat kita kan di tempat sekitar daerahnya saja, untuk keluar beasiswa. Sama juga kayak program beasiswa Pak. Ya, beasiswa kita sekarang ini ada program beasiswa ke Bandung. Itu tingkat interestnya itu sedikit ini, karena memang mungkin belum berani melangkah keluar. Itu belum berani keluar. Nah itu juga mungkin menjadi suatu mungkin campaign atau sosialisasi apa yang perlu kita tingkatkan sehingga masyarakat kita itu berani, mentalnya dulu nih Pak. Itu yang kita hadapin. Di samping contohnya tingkat konsistensi atau gayung bersambut program dengan kelompok masyarakat kita, kelompok tani kita, dengan masyarakat. Itu yang perlu nanti
yang kita sering hadapi, tantangan-tantangan dalam pengembangan PPM di lapangan kira-kira gitu. Iya. Memang ya namanya merubah mindset. Betul. Ini enggak bisa kayak membalik telapak tangan. Betul, setuju, Pak. Tidak ada proses, ada pendekatan yang kita lakukan berkaitan dengan itu. Tapi yang penting ya kami berterima kasih Bayan sudah melakukan hal-hal yang mungkin yang saya katakan bagus ini. Ya. Termasuk ya memberikan beasiswa untuk anak-anak kita, karena beasiswa ini adalah investasi masa depan kita. Betul, setuju. Ya, kalau seumpamanya anak didik kita ke depan ini orangnya pintar-pintar, cerdas-cerdas, pasti akan membuat daerah kita ini kan lebih maju lagi ke depannya. Dan ini ya mudah-mudahan Bayan terus berkontribusi dalam membangun Kukar ini biar lebih baik, lebih maju lagi ke depannya. Baik. Saya rasa terima kasih Pak banyak, Ricardo. Pak Ketua Ya mungkin Kunjungannya. kapan-kapan kita bisa mampir ke sini untuk siap, diskusi berkaitan bagaimana kita memikirkan Kutai Kartanegara ini, Siap. daerah yang kita cintai ini biar lebih maju lagi ke depannya. Oke, Makasih, Pak, atas kunjungannya, Ya, Pak. siap. Oke. Ya.